Wanta pikir selama kau ada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad, senangnya Nabi alaihi salatu wassalam kepada Allah ya ikhwan. Tapi dalam kemudian Nabi nangis lagi ya ikhwan. Jibril bertanya, ya Muhammad ma yubki, wahai Muhammad, apa yang membuat kau menangis lagi? Udah dapat kabar gembira dari Allah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ya Jibril, ini jaminan kalau aku ada di tengah mereka. Gimana kalau aku sudah tinggalkan mereka? Subhanallah. Bagaimana kalau aku udah nggak ada nih? Bagaimana? Apa umatku nanti mau dihancurkan oleh Allah sebagaimana dihancurkan umat-umat sebelum umatku dulu? Saudara, Jibril tadi yang kemudian Jibril kembali lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi nangis sepanjang malam minta jaminan dari Allah buat umatnya. Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati min ba'di ya Rabb, umatku setelahku bagaimana ya Allah? Sampai akhirnya menjelang subuh datang lagi Jibril kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, absyir ya Muhammad, kabar gembira untuk engkau ya Muhammad. Allah menyatakan untukmu maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menyiksa mereka, membinasakan mereka, menghancurkan mereka selama mereka beristighfar kepada Allah. Subhanallah. Nabi sujud syukur kepada Allah, gembira luar biasa. Ternyata umatnya punya kunci yang mudah untuk menghindarkan bencana, menghindarkan malapetaka. Kuncinya mudah, istighfar ya Allah. Selama mereka beristighfar kepada Allah, Allah jamin Allah tidak akan memberikan yaitu musibah yang menghancurkan semuanya, membinasakan semua umatnya. Maka itu alhamdulillah dari zaman Nabi sampai saat ini umat Nabi tidak dihancurkan oleh Allah, tidak dibinasakan oleh Allah. Walaupun mereka banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, tapi selalu Allah beri kesempatan untuk mereka bertaubat, untuk mereka beristighfar, untuk mereka memohon ampun kepada Allah. Nah, ini salah satu bukti betapa cintanya Nabi kita kepada kita semua, betapa cintanya Nabi kepada umatnya, betapa Nabi punya sifat Rauf Rahim, penuh belas asih, penuh kasih sayang. Nabi nggak mau satupun umatnya ini masuk neraka jahanam. Enggak ya kawan, karena itu Nabi wanti-wanti supaya kita ini jangan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, jangan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan Nabi sudah mengingatkan, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Padahal dari jaminan pokoknya umatnya bakal masuk surga. Beberapa tahun lalu Marshanda joget-joget depan kamera dibilang gila, saudara. Sekarang semua orang joget-joget depan kamera, sampai yang pakai jilbab, cadar-cadar, nggak ada malu joget depan kamera, saudara. Nggak malu dia dengan baginda Nabi Muhammad. Makanya ini butuh revolusi akhlak, harus ada perubahan mulai dari akar perubahan itu, saudara. Nggak bisa ujuk-ujuk negeri ini baik kalau dari bawahnya nggak baik. Yang tadinya nipu jangan lagi nipu, itu namanya revolusi. Yang tadinya masih makan riba, makan bunga bank, itu yang bikin doa kita nggak diterima sama Allah. Berhenti. Mau kau lihat cewek yang bagus? Mau? Lihat sholatnya. Biar mi tidak gagah, yang penting sholatnya baik, itu masa depannya bagus. Daripada gagah tukang tipu ndak sembayang, pret. Sembayang dek, lihat. Misal jalan-jalan, tiba-tiba Nabi bilang itu cowok, dek, duhur mi ini cari ke dulu masjid. Harapan itu. Ustaz, bagaimana hukumnya baca doa tahlil dengan perantara membakar kemenyan? Di Mesir pagi-pagi itu ada satu petugas yang bakar menyan di seluruh toko-toko, di toko keliling bakar menyan. Keliling. Saya waktu pertama sampai di Mesir, wah, nampaknya orang Mesir manggil setan juga. Setelah lama-lama di Makkah, saya lihat menyan itu berbungkal-bungkal. Rupanya menyan itu bukan mau manggil setan, tapi untuk pengharum ruangan. Ketika datang Habib Umar bin Hafiz yang dari Yaman, Hadramaut, dibakar juga di Istiqlal, dibakar. Cuman bukan menyan, tapi serbuk kain, namanya bahasa kitanya gaharu. Kenapa orang di kampung kita pakai menyan? Kenapa tidak pakai gaharu?
Saya tahu setelah saya ceramah di Kalimantan Utara. Saya tanya Pak Gubernur, ya, di sini banyak gaharu? Banyak. Berapa sekilo? 40 juta yang paling murah. Pantesan pakai menyan. Gaharu mahal. Kalau sampailah 40 juta itu kita letakkan di ruang tamu, lalu ada kawan yang hidupkan, itu kita nangis. Kenapa? Nggak tahan asapnya, nggak tahan. 40 juta bro. Jadi kalau di majelis Habib, majelis maulid, sebelum doa baca itu untuk mengharum ruangan. Karena dengan harumnya ruangan, malaikat-malaikat suka. Tapi kalau di ruangan itu bau busuk, man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, makan bawang putih, malaikat tidak mau masuk. Kenapa? Malaikat tak tahan mencium. Malaikat, apalagi jengkol sama petai. Tapi kalau gosok gigi dulu boleh. Jadi kalau ada orang membakar menyan, membakar gaharu, tujuannya untuk mengharumkan ruangan, tidak apa-apa. Tapi kalau dianggapnya asap inilah yang membawa ke alam apa lah. Nah, ini tak betul, berarti keyakinannya tidak benar. Jadi kalau ada yang tidak orang bakar, tanya dulu. Ini bakar untuk apa? Untuk mengharum ruangan. Dengan harumnya ini, kan harum gak perlu lagi. Masjid kita ada pakai pengharum ruangan. Sekarang ada orang pakai harum. Itu pakai bahan kimia. Ada bahan kimia, kita hirup masuk ke dalam, itulah yang menjadi cancer. Tulisannya CANCER, cancer. Orang kita payah bilang cancer, kenapa? Kanker. Akan kerjakan salawat, itu bagian dari takwa. Salawat, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi salawat. Siapa yang salawat kepadaku, kata Nabi, sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Ya. Salawat pada Nabi, memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat itu tanpa putus. Maksudnya kalaupun Nabinya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Silakan dalam salat kan salawat kan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu salawat. Jadi ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengabulan doa. Di orang yang banyak salawat, Muhammad. Dalam hidupnya banyak salawat, itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya, diampuni dosa artinya dijaga dari maksiat, diberikan rahmat, dijaga dari yang mengganggu. Ahli salawat. Makanya itu bagian dari wasilah. Quran surah ke-5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya orang-orang beriman bertakwa kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah, tawassul untuk mengentaskan persoalanmu. Dengan doa, dengan sholawat, dengan sholat, dengan macam-macam. Dan sholawat itu jamaah dari kata sholat. Jamaah dari kata sholat. Makanya saat Anda haji ada bus sholawat, bis sholawat. Bis sholawat itu jamaah dari kata sholat. Maksudnya bis yang mengantarkan Anda untuk sholat ke Masjidil Haram. Bukan bisnya sholawat. Masuk situ bisa sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan ngantarin Anda sholat. Ya, jelas ya? Jadi kalau Anda ingin sholawat silakan. Ya, kemudian setelah itu sholat. Sholatnya kalau bisa jamaah ke masjid, cari, terus kenalan dengan teman-teman, ya diskusi, mungkin di situ akan bertemu dengan solusi Anda, insya Allah. Kami berdoa semoga Allah memuliakan Anda dan memberikan kemudahan dalam persoalan Anda, insya Allah.